Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 615, Penyembunyian, 2. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Suehan berdiri di luar kepompong merah raksasa dan menyaksikan rantai merah kecil terus membungkusnya dengan rapat. Yun Feng sudah benar-benar terkepung. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk keluar. Kecuali dia bisa menembus lapisan rantai merah. Yun Feng, yang berada di dalam kepompong raksasa, segera mengambil kembali kedua binatang ajaib itu. Dia berdiri di tempat dengan tenang dan melihat rantai merah menelan seluruh tubuhnya. Lapisan rantai merah mengelilinginya secara diam-diam. Dia benar-benar terkunci di area ini. Ketika suara rantai di luar akhirnya berhenti, kepompong merah besar telah terbentuk di langit. Yun Feng, aku akan memberimu 10 detik untuk mempertimbangkannya. Jadilah gadis yang baik dan biarkan aku mencari jiwamu. Aku akan membiarkanmu keluar. Kalau tidak, kamu akan mati di sana. Suara Suehan menyebar ke seluruh tempat. Kerumunan menghela nafas lagi. Semua mata terfokus di sini. Bagaimana cara summoner itu memilih? Yun Feng juga mendengar apa yang dikatakan Suehan di dalam kepompong raksasa. Dia hanya tersenyum setelah mendengar itu. 10 detik, sudah cukup. Suehan tidak mendengar jawaban Yun Feng. Dia berteriak keras, 10, 9, 8, 7, hitung mundur Suehan terdengar di udara, menciptakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Penonton juga mulai menghitung. Beberapa suara mereka bahkan bergetar karena kegembiraan. 1. Yance berteriak di samping saat dia menghitung waktu tanpa peduli dunia. Kulanyi menatap kepompong merah raksasa dengan wajah menghitam. Dia harus percaya pada wanita yang dia pilih. Bagaimana Yun Feng bisa dikalahkan dengan mudah? Jika dia kalah di sini, bagaimana dia akan menghadapi lebih banyak tantangan di masa depan? Yao Yao, yang duduk di sebelah Kulanyi, tiba-tiba mengulurkan tangan dan memegang tangan Kulanyi. Kulanyi terkejut. Dia menatap Kulanyi dengan mata birunya dan menggerakkan bibirnya sedikit. Xiao Feng akan baik-baik saja. Mata Kulanyi melebar. Yao Yao, berbicara. Yao Yao menoleh dan menatap kepompong merah dengan mata birunya yang besar. Bakso ada di lutut Yao Yao dan juga menatapnya dengan mata besar. Kulanyi terkekeh dan menyentuh rambut Yao Yao. Ya, tentu saja dia akan baik-baik saja. Dia harus. 3, 2, hitung mundur Suehan sudah mencapai detik terakhir. Yun Feng masih tidak menjawab. Suehan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sungguh kepribadian yang keras kepala. Baik, selama dia bisa mencari jiwanya, apapun akan baik-baik saja. 1. Hitung mundur terakhir, detik terakhir. Semua orang diam. Rasa dingin melintas di mata Suehan saat dia tiba-tiba mengangkat lengan bajunya. Dua ular merah tebal membuka mulut mereka dan kepompong merah menyala yang mengelilingi ruang Yun Feng tiba-tiba menyusut. Kontraksi yang begitu kuat bahkan membuat ruang di sana berputar. Pemanggil itu akan mati. Teriak penonton yang sedang menonton drama tersebut. Wajah semua orang tidak bisa membantu tetapi menegang. Beberapa tuan keluarga kelas 1 tidak bisa membantu tetapi mengencangkan otot-otot mereka. Akankah Yun Feng benar-benar mati di sini? Master Hall dari Bright Moon Hall telah menonton drama, tetapi dia juga menyipitkan matanya pada saat ini. Kilatan melintas di mata Suehan. Ular merah yang memiliki dua kepala tiba-tiba mendesis. Suehan menatap kepompong merah di depannya dengan matanya yang bersinar. Cahaya dalam dirinya. Mata baru saja muncul ketika pupil Suehan tiba-tiba berkontraksi. Gelombang energi yang semakin menindas keluar dari kepompong raksasa, seolah-olah seekor binatang buas dikurung dalam kepompong raksasa dan hendak keluar dari kepompong. Penonton yang menonton drama tidak bisa merasakannya, tetapi pembangkit tenaga listrik bisa merasakan fluktuasi energi dengan sangat jelas. Ekspresi kepala empat keluarga berubah. Apa yang akan dilakukan Yun Feng? Gelombang energi seperti itu. Apakah dia akan menghancurkan tempat ini? Tuan Aula tercengang. Beberapa detik kemudian, kepompong merah itu tiba-tiba mengembang dengan hebat. Itu menjadi lebih besar dan lebih besar sampai mencapai batasnya. Itu akan meledak. Suehan berteriak saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, kepompong merah meledak. Warna aneh muncul darinya, disertai dengan gelombang energi yang menakutkan.
Tuan Aula tiba-tiba terbang dari tempat duduknya dan melambaikan tangannya dengan keras ke ruang ini. Penghalang energi tak terlihat langsung terbentuk di ruang ini dan gelombang energi besar menghantam penghalang energi, menyebabkan kejutan energi yang kuat. The Hall Master memasang ekspresi mengerikan. Pembuluh darah di lehernya muncul samar-samar. Jelas bahwa gelombang energi ini membuatnya menderita juga. Butuh banyak upaya untuk memblokirnya. Sebagian besar energi diblokir oleh Hall Master, tetapi sebagian kecil masih mengalir ke area penonton. Penonton yang menonton drama hanya melihat kepompong besar yang tiba-tiba meledak. Setelah serangkaian seruan, mereka hanya merasakan hembusan angin bertiup ke arah mereka. Banyak dari mereka bahkan terlempar ke tanah. Apa itu? Seseorang berteriak keras. Keingintahuan orang-orang pun kembali dibangkitkan. Mereka semua menoleh dan melihat sesosok terbang keluar dari kepompong yang meledak dengan warna yang aneh. Karena warnanya yang aneh ini, seperti kupu-kupu cantik yang keluar dari kepompong. Yun Feng, Sue Han, yang bersembunyi di samping, melihat Yun Feng keluar dari lubang dan matanya menjadi panas. Tubuhnya tiba-tiba melintas dan bergegas masuk dengan cepat. Han, Master Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan cemas ketika dia melihat pemandangan ini. Sue Han adalah satu-satunya putra yang dibanggakan keluarga Sue. Jika sesuatu terjadi padanya dalam kompetisi ini, keluarga Sue akan patah hati. Saat Master Sue hendak bergegas keluar, dia menerima tatapan dingin dari Master of the Bright Moon Hall. Dia menarik kembali kakinya yang hendak mengambil langkah dan hanya bisa melihat Sue Han bergegas masuk dengan begitu sembrono dengan kecemasan dan kemarahan. Kegembiraan Sue Han datang. Yun Feng mungkin orang pertama yang membiarkan. Dia merasakan kegagalan. Pencarian jiwa. Teriakan marah bergema di ruang ini. Yun Feng, yang baru saja keluar dari kepompong raksasa, mendengar suara ini. Sesosok datang seperti angin dan langsung berhenti di atas kepala Yun Feng. Dingin yang menusuk tulang menyerang dan menyebar ke seluruh tubuh Yun Feng dalam sekejap. Yun Feng menatap Sue Han di depannya dengan mata hitamnya dan melihat kegilaan di matanya. Yun Feng, yang baru saja melakukan fusi elemen, merasa sedikit lelah di dalam tubuhnya. Sue Han telah bergegas masuk. Tanpa rasa takut dengan kecepatan tinggi. Kali ini, Yun Feng tidak bisa menghindari pencarian jiwanya. Bab 616, Penyembunyian 3. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Anda tidak akan bisa melihat apa-apa, kata Yun Feng acuh tak acuh. Kegilaan di mata Sue Han menyala dan dia dengan cepat menutup matanya. Kesadarannya langsung menyerbu kesadaran Yun Feng melalui kontak tangannya. Dia ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalam tubuh ini. Keduanya membeku di udara begitu saja. Mata semua orang tertuju pada dua orang ini. Apakah pemenangnya sudah diputuskan? Kesadaran Sue Han dengan cepat memasuki tubuh Yun Feng. Dia pikir dia akan melihat ingatan tubuh ini sejak lahir hingga tumbuh dewasa, tetapi dia salah. Melihat kegelapan tak berujung di sekelilingnya, Sue Han benar-benar tercengang. Apakah benar-benar tidak ada apa-apa? Tidak ada kenangan sama sekali. Gumam Sue Han sambil melihat sekeliling. Kegelapan, kegelapan tanpa akhir. Aku tidak percaya ini. Sue Han meraung dan berlari di ruang kosong dengan tak percaya. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki ingatan? Bagaimana dia bisa kosong? Kecuali, dia sudah mati. Orang mati tidak punya ingatan. Sue Han berlari di ruang tanpa akhir ini. Dia tidak tahu berapa lama dia telah berlari. Ini adalah pertama kalinya dia mencari jiwa, tetapi dia tidak terbiasa dengannya. Dia telah mendengar seniornya berbicara tentang pencarian jiwa berkali-kali. Sangat mudah untuk mencari jiwa. Selama dia menyerang yang lain. Kesadaran pihak, tidak mungkin bagi pihak lain untuk menyembunyikan apapun darinya. Selain itu, ruang memori ini tidak besar. Itu hanya area kecil. Namun, apa yang terjadi di sini? Sudah berapa lama dia berlari? Tidak ada akhirnya. Apakah ruang ini benar-benar ruang memori manusia? Tidak ada kenangan di sini. Seolah-olah tidak ada batas di sini. Dentang, suara lembut datang dari suatu tempat di ruang ini. Hati Sue Han memanas. Ada sesuatu di sana. Apakah ingatannya tersembunyi di sana? Sue Han mengikuti suara itu dan berlari ke depan dengan cepat. Sepanjang jalan benar-benar gelap. Jika bukan karena bimbingan suara, Sue Han tidak akan tahu kemana harus pergi sama sekali. Suara samar-samar menjadi lebih jelas dan lebih jelas,
dan Sue Han tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat. Saat suaranya menjadi lebih jelas, keraguannya dalam pikiran Sue Han menjadi semakin dalam. Itu suara yang dia kenal, suara yang sering menemaninya, suara rantai. Mengapa ada suara rantai di sini? Jantung Sue Han menegang dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia tahu bahwa dia sudah sangat dekat dengan suara itu, begitu dekat sehingga dia mungkin hanya beberapa langkah dari dinding. Suara rantai yang diseret di tanah datang satu demi satu, seolah-olah ada sesuatu diikat di sini. Apakah ada orang di sini? Sue Han tidak tahu mengapa dia menanyakan ini. Ini adalah ruang memori. Selain kenangan, tidak akan ada hal lain. Namun, dia bertanya apakah ada orang di sini sekarang. Ini adalah tindakan yang sangat konyol, tapi Sue Han tidak merasa seperti ini sekarang. Suara rantai berubah sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang menyeret rantai itu. Sue Han tidak bisa menahan diri untuk tidak bernapas lebih keras dan jantungnya juga berdetak lebih cepat. Sesuatu mendekat, suara rantai yang terseret di tanah tiba-tiba berhenti. Setetes keringat jatuh dari dahi Sue Han. Dia bisa dengan jelas merasakan keringat meluncur di wajahnya dan kemudian jatuh ke tanah. Sue Han mendengar suara keringatnya pecah di tanah. Jantungnya berdebar kencang. Kau berhasil sampai di sini. Suara yang sedikit serak dengan minat yang dalam terdengar. Sue Han menghela napas berat. Ada ruang seperti itu di dalam tubuh Yun Feng. Siapa sebenarnya dia? $, senior, Sue Han tidak tahu apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Apapun itu pasti sesuatu yang kuat. Tidak salah baginya untuk menyebutnya senior. Mendengar Sue Han menyebutnya begitu, suara itu berhenti untuk waktu yang lama dan tiba-tiba tertawa. Hahaha. Tawa aneh dan menusuk telinga menyebar ke seluruh ruangan seperti tangan dingin yang membelai tubuh Sue Han. Sue Han hanya bisa merasakan dingin. Senior, nak, apakah kamu memanggilku? Suara serak itu dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Sebelum Sue Han bisa mengatakan apa-apa, dia merasa ada sesuatu yang akan muncul di ruang gelap di depannya. Sue Han melebarkan matanya dan tubuhnya kaku seperti patung, tidak berani bergerak sama sekali. Desir, Sue Han merasa jantungnya akan berhenti berdetak. Di ruang tanpa akhir ini, dalam kegelapan murni, sepasang mata merah besar dan ganas tiba-tiba terbuka. Mata itu merah dan memancarkan niat membunuh yang mendidih. Hanya dengan menatap mata itu membuat Sue Han merasa seperti akan mati. Bibirnya bergetar dan giginya bergemeletuk. Sue Han tahu bahwa tidak peduli apa yang dilakukan pihak lain, dia tidak akan bisa menolak sama sekali. Enyah. Dengan raungan keras, Sue Han hanya merasa dadanya dipukul keras oleh kekuatan yang kuat. Seluruh tubuhnya juga dikirim terbang oleh kekuatan ini seperti layang-layang dengan tali yang putus. Ark! Sue Han akhirnya berteriak karena rasa sakit yang tak tertahankan. Kesadarannya langsung didorong keluar dari kesadaran Yun Feng oleh kekuatan ini. Sue Han, yang kesadarannya telah kembali ke tubuhnya, menjadi sangat pucat. Rasa sakit yang mengerikan juga menyebar ke tubuhnya. Puff! Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Sue Han. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Yun Feng dengan kaget. Ada pria seperti itu di sana. Yun Feng bingung dengan apa yang dikatakan Sue Han. Ada darah di sudut mulut Sue Han saat dia tersenyum mengejek diri sendiri. Paman Cheng benar. Anda memang seseorang yang tidak bisa saya mainkan, aku sudah kalah. Yun Feng mengerutkan kening. Apa yang kamu maksud? Apa yang Anda lihat? Sue Han tercengang. Kamu tidak tahu. Yun Feng agak frustrasi dengan pertanyaan ini. Kamu hanya perlu memberitahuku apa yang kamu lihat. Sue Han menatap Yun Feng untuk waktu yang lama. Setelah memastikan bahwa dia memang tidak tahu, dia tertawa terbahak-bahak. Saya mengerti. Anda benar-benar tidak tahu. Menarik, menarik. Setelah mengatakan itu, Sue Han berlari ke depan dan berdiri di depan semua orang yang menonton pertempuran. Dia berkata dengan keras, aku mengaku kalah. Dalam pertempuran ini, bab 617, apa yang terjadi? 1. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Dia mengaku kalah. Kandidat keluarga kelas 1 mengaku kalah. Mendengar bahwa Sue Han mengaku kalah, semua orang terkejut. Keluarga kelas 1 tidak berbeda dengan Hall Master di Bright Moon Hall. Keluarga kelas 1 ini mengaku kalah secara sukarela. Itu bukan sesuatu yang akan dilakukan keluarga kelas 1.
Tuan dari keluarga Sue tidak terlihat malu sama sekali setelah mendengar apa yang dikatakan Sue Han, tetapi tuan lainnya sedikit kesal. Tidak apa-apa kalah, tapi ini benar-benar pertama kalinya kami melihat seseorang menyerah tanpa tulang punggung. Ejekan mereka hanya membuat tuan dari keluarga Sue tersenyum. Hanya orang bodoh yang berani mempertaruhkan nyawanya dengan ceroboh. Anda lebih baik tahu apa yang Anda mampu sebelum Anda melakukan sesuatu. Selamat tinggal. Tuan dari keluarga Sue bangkit dan pergi. Wajah tiga tuan keluarga kelas satu lainnya menjadi gelap. Kontes antara Yun Feng dan Sue Han bisa dikatakan menggemparkan dunia dan benar-benar membuat mata orang-orang berbinar. Dibandingkan dengan pertarungan lainnya, kontes ini bisa dikatakan sangat spektakuler, jadi semua orang memusatkan perhatian mereka pada grup ini dan sama sekali mengabaikan yang lain. Sue Han berbalik dan hendak pergi ketika Yun Feng tiba-tiba mengejarnya. Tunggu. Sue Han berjalan ke belakang arena tanpa melihat ke belakang. Kulanyi, yang sedang duduk di antara kerumunan, bangkit dengan tenang. Yan Che sepertinya tertarik menonton pertandingan orang lain. Kulanyi membawa Yao Yao untuk menemukan Yun Feng. Apa yang salah? Sue Han berbalik dengan acuh tak acuh. Mereka berdua sudah meninggalkan arena dan datang ke sudut yang agak terpencil. Suara perkelahian di depan mereka terdengar tidak jelas dan tidak bisa terdengar dengan jelas. Apa yang Anda lihat? Suara Yun Feng dalam. Sue Han tertawa dan menyentuh dagunya. Seharusnya aku yang menanyakan ini padamu. Apa sebenarnya yang tersembunyi di tubuhmu? Yun Feng mengerutkan kening setelah mendengar itu. Apa yang ada di tubuhnya? Bagaimana dia tahu? Dia bukan jiwa asli dari tubuh ini. Bahkan Yun Feng yang sudah mati mungkin tidak tahu apa yang tersembunyi di tubuhnya. Kalau tidak tahu, saya juga tidak tahu. Saya hanya melihat sebuah penampilan. Saya tidak melihat apa-apa, percaya atau tidak. Itu saja yang bisa saya katakan. Ada pertanyaan. Yun Feng tahu bahwa Sue Han tidak akan mengatakan apa-apa. Apakah dia melihatnya atau tidak? Jika dia melihat sesuatu, apa yang dia lihat? Yun Feng sangat memperhatikan bahwa Sue Han tidak ingin membicarakannya secara mendetail, atau lebih tepatnya, ada ketakutan samar di dalam hatinya. Sue Han berbalik dan pergi. Yun Feng berdiri di sana sendirian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi dadanya dengan tangannya. Apa sebenarnya yang tersembunyi di tubuh ini? Memikirkan perbuatan mulia keluarga Yun di masa lalu dan menghilang secara tiba-tiba, Yun Feng sepertinya memahami sesuatu, tapi dia tidak mengerti. Tahu pasti, teka-teki di tubuhnya hanya bisa menunggu untuk dipecahkan sampai masa depan. Ketika dia menemukan markas besar keluarga Yun di benua tengah, dia akan selalu memiliki jawaban. Benda itu pasti sudah lama tersembunyi. Mungkin itu sudah ada sejak Yun Feng lahir. Apa yang Anda pikirkan? Sebuah suara lembut terdengar saat tangan hangat memegang bahu Yun Feng. Kulanyi menatap Yun Feng dengan mata hitamnya yang berkilauan. Elemen cahaya redup mengelilinginya. Yun Feng pasti terluka dalam pertempuran sengit saat itu. Tidak ada apa-apa. Yun Feng tersenyum. Kulanyi tidak mengajukan pertanyaan lagi. Yao Yao, yang datang bersama mereka, memegang tangan Yun Feng dengan prihatin, merasakan dinginnya tangan Yao Yao, Yun Feng melengkungkan sudut mulutnya dengan lembut. Nana, Bakso menangis dan langsung melompat ke wajah Yun Feng, menggosok tubuh kecilnya dengan penuh kasih sayang. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Apakah hal itu berhubungan dengan Bakso? Benar, Feng Feng, aku punya kabar baik untukmu. Yun Feng mengangkat alisnya. Kabar baik. Kulanyi terkekeh dan menyentuh kepala Yao Yao dengan tangannya yang besar. Yao Yao tidak menghindar. Setelah sekian lama, Yao Yao tidak lagi menolak orang-orang yang dekat dengan Yun Feng. Yao Yao berbicara. Apa yang dikatakan Kulanyi mengejutkan Yun Feng, dia memandang Yao Yao dengan gembira. Perasaan ini agak rumit dan dia sangat bersemangat. Yao Yao, kamu bisa bicara. Yao Yao tersenyum dan mengangguk. Xiao Feng. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara kekanak-kanakan. Meskipun agak samar, Yun Feng masih mendengarnya dengan jelas. Yao Yao memanggil namanya. Semacam perasaan yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hati Yun Feng dan dia memeluk Yao Yao dalam pelukannya. Yao Yao juga memeluk Yun Feng dengan tatapan puas, seperti anak kecil yang terikat dengan ibunya. Yun Feng membelai rambut hitam halus Yao Yao dengan tangannya, dan hanya merasa bahwa anaknya sedang tumbuh. Kulanyi menyaksikan adegan ini dengan wajah hangat. Saat Yun Feng memeluk Yao Yao,
Ekspresi keibuan yang terpancar di wajahnya tidak luput dari perhatian Kulanyi. Meskipun Yun Feng masih muda dan jauh dari melahirkan, jelas bahwa dia sudah terbangun sebagai seorang ibu di dalam dirinya. Pikiran, Yun Feng. Sebuah teriakan memecah suasana hangat. Kulanyi berbalik dengan sedih. Ternyata Yan Ming dan Yan Tianhao telah datang. Yan Ming tersenyum pada Yun Feng. Terima kasih atas kerja kerasmu. Seperti yang diharapkan dari menantu perempuan keluarga Yan. Tidak buruk, tidak buruk. Apa yang dikatakan Yan Tianhao membuat suasana agak canggung. Wajah Kulanyi tiba-tiba menjadi gelap. Yan Ming terbatuk beberapa kali karena malu, tapi Yan Tianhao sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Yun Feng, saya pikir kita harus melakukannya dengan benar. Sekarang, Anda harus menikah dengan Yan Ming dulu. Ketika kami kembali, Anda dapat memiliki pernikahan yang luar biasa lagi. Petik 2. Ekspresi Yun Feng berubah dingin. Kulanyi mengepalkan tinjunya dan Yan Ming segera berjalan. Tuan, tidak perlu terburu-buru. Tidak terburu-buru. Yan Tianhao meraung kesal. Kontes hari ini membuat Yan Tianhao benar-benar mengerti bahwa kekuatan Yun Feng tidak terukur. Dia bahkan bertanya-tanya tentang pesona anak haram ini sekarang. Bagaimana orang seperti dia bisa jatuh cinta padanya? Bagaimana keluarga Yan? Merindukan Yun Feng. Yun Feng tidak siap untuk anak haram, Yan Ming, tetapi untuk pemimpin sebenarnya dari keluarga Yan, Yan Jincheng. Yan Tianhao akan membuat Yun Feng memasuki keluarga Yan bagaimanapun caranya. Jika dia melakukan itu, Yun Feng tidak akan bisa berlarut-larut dengan keluarga Yan. Dia tidak akan bisa pergi kemanapun. Saya pikir akhir pekan ini akan menjadi hari yang baik. Mari kita mengadakan pertemuan sederhana di kota Changlan. Yan Tianhao tidak bertanya tentang sikap Yun Feng saat dia berbicara sendiri. Yan Ming berkata dengan canggung, Tuan Yan. Yun Feng dan saya memiliki keputusan sendiri tentang masalah ini. Kami. Bab 618, Apa yang terjadi? 2. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Diam. Yan Tianhao meraung. Apa maksudmu kamu punya keputusan sendiri? Saya akan memiliki keputusan akhir. Petik 2. Yun Feng tiba-tiba tersenyum. Yan Ming, saya pikir lebih baik mengatakan yang sebenarnya kepada ayahmu. Yan Tianhao tercengang. Kebenaran apa? Yan Ming merenung untuk waktu yang lama. Yan Tianhao sudah pergi sejauh itu tanpa izin. Jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, Yun Feng akan pergi dengan marah. Pada saat itu, rencana ini tidak akan ada artinya. Tuan Yan, ada sesuatu yang perlu saya klarifikasi. Itu antara aku dan Yun Feng. Kita harus membicarakan ini ketika kita kembali. Petik 2. Beberapa dari mereka kembali ke rumah keluarga Yan. Yan Ming secara singkat memberitahunya apa yang terjadi. Detailnya tidak disorot. Wajah Yan Tianhao sudah benar-benar hitam pada akhirnya. Setelah Yan Ming mengatakan itu, Yan Tianhao tiba-tiba menamparkan meja di sebelahnya. Yan Ming. Beraninya kau. Yan Ming berdiri di sana tanpa mengubah ekspresinya. Kemarahan Yan Tianhao tidak membuatnya takut sama sekali. Itu terjadi terlalu tiba-tiba. Saya hanya bertindak sesuai dengan situasi. Petik 2. Kamu, Yan Tianhao sangat marah sehingga otot-otot di wajahnya bergetar. Yun Feng dan Yan Ming tidak ada hubungannya sama sekali. Dia hanya tunangan palsu. Jadi, Tuan Yan, tolong pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Dengan kekuatan keluarga Yan saat ini, bukankah agak arogan menginginkannya sebagai menantu perempuanmu? Yan Ming berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Yan Tianhao pucat. Apa yang dikatakan Yan Ming persis seperti yang diinginkan Yan Tianhao. Yun Feng tidak ada hubungannya dengan Yan Ming. Yan Tianhao senang bahwa dia tidak ada hubungannya dengan anak haram ini. Ini membuktikan bahwa Yan Jincheng punya kesempatan. Yan Jincheng jauh lebih baik daripada anak haram ini. Begitu Yun Feng jatuh cinta pada Yan Jincheng, keluarga Yan akan benar-benar seperti harimau bersayap. Namun, apa? Kata Yan Ming mengingatkan Yan Tianhao dengan kejam bahwa keluarga Yan bukan apa-apa sekarang. Kami akan menangani masalah ini nanti. Yun Feng, tolong lakukan yang terbaik untuk keluarga Yan. Yan Ming, Anda mempermainkan saya. Kamu tidak akan mendapatkan posisi pemimpin keluarga Yan kali ini bahkan jika kita memenangkan kontes kali ini. Yan Tianhao sedang menunggu kesempatan ini. Dia tidak bisa membiarkan anak haram ini mengambil. Atas bisnis keluarga Yan, Yan Ming tersenyum dingin,
seolah-olah dia sudah mengharapkan apa yang dikatakan Yan Tianhao. Tuan Yan, saya pikir Anda harus menghadapi kenyataan. Yan Tianhao tersenyum patuh. Yun Feng, tolong katakan padaku. Jika keluarga Yan bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Alasan mengapa saya membantu keluarga Yan adalah karena kesepakatan saya dengan Yan Ming. Sejujurnya, saya mendapatkan apa yang saya inginkan dari Yan Ming, dan saya ingin membantunya menjadi tuan keluarga. Fitur wajah Yan Tianhao tiba-tiba membeku. Yan Ming juga sangat tenang. Apa? Yan Tianhao bertanya tanpa sadar. Yun Feng melanjutkan, jika Anda menghapus hak warisan Yan Tianhao, saya pasti akan menggunakan cara lain untuk membantunya mencapai posisi ini. Ketika saya mendapatkan sesuatu, saya selalu membayar cukup. Kembali. Jika Yan Ming membatalkan kesepakatan, saya tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Yan sama sekali. Yan Tianhao akhirnya mengerti setelah mendengar ini. Situasi keluarga Yan saat ini adalah karena Yun Feng, dan alasan mengapa Yun Feng membantu keluarga Yan adalah karena Yan Ming. Dengan kata lain, keluarga Yan mengandalkan Yan Ming sekarang. Tanpa Yan Ming, Yun Feng tidak ada hubungannya dengan keluarga Yan sama sekali. Pada saat itu, bantuan dari Hall Master, tempat wali, dan bahkan kecemburuan dan sanjungan dari keluarga lain semuanya akan berkurang menjadi nol. Keluarga Yan akan tetap menjadi keluarga kelas 2 yang tidak dikenal itu. Yan Tianhao duduk di sana dengan tubuh tegang. Pikirannya terus-menerus menderita dan dia juga merasa bahwa itu sangat rumit. Dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan terbaik bagi Yan Ming untuk tersesat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa mengusirnya sama sekali. Haha, aku akan mengingat apa yang kamu katakan, Yun Feng. Yan Tianhao berjuang sebentar dan berkata. Yan Ming mengangkat alisnya dengan tenang dan Yun Feng mengangguk. Bertanya-tanya apakah kamu punya waktu besok, Yun Feng. Mata hitam Yan Tianhao berkilauan. Dia harus memanfaatkan periode waktu ini dengan baik. Yun Feng tidak akan tinggal di sini selamanya. Dia harus memikirkan cara untuk membiarkan Yan Jincheng bertemu Yun Feng. Apa masalahnya? Besok adalah hari istirahat. Kemudian, 4 kontestan yang lolos akan dibagi menjadi 2 grup untuk bertanding. Yan Tianhao tertawa. Aku hanya ingin bertemu dengan beberapa orang berdasarkan hubunganku denganmu, Yun Feng. Anda tahu bahwa agak sulit bagi saya untuk bertemu orang-orang ini. Petik 2. Kamu benar-benar pandai memanfaatkan barang dengan sebaik-baiknya. Yun Feng tersenyum dingin. Yan Tianhao tertawa kering dan melirik Yan Ming. Mata hitam Yan Ming berkilauan. Yun Feng, tolong bantu aku. Baiklah, mari kita lihat mereka besok. Yun Feng, tolong datang sendiri besok. Adapun yang lain, Yan Tianhao melirik Yan Ming dan Kulanyi. Kulanyi memandang Yan Tianhao dengan sedih. Apa yang dipikirkan pria tua ini? Mengerti. Permintaan seperti itu membuat Yun Feng kesal. Yan Tianhao tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yun Feng menyadari niat Yan Tianhao keesokan harinya. Ayo, teman kecilku Yun Feng. Suara antusias Yan Tianhao membuat Yun Feng semakin frustrasi. Pada saat ini, dia dibawa ke restoran yang sangat mewah oleh Yan Tianhao. Lingkungannya cukup bagus dan hanya ada sedikit orang. Namun, Yun Feng masih menarik banyak perhatian di sepanjang jalan. Yun Feng cukup berhasil di kota Changlan. Yan Tianhao membawa Yun Feng ke kamar pribadi, menghalangi semua tatapan penasaran di luar. Ketika Yan Tianhao membuka pintu, Yun Feng mengira dia akan melihat apa yang disebut bidikan besar itu, tetapi dia tidak berharap melihat seorang anak laki-laki yang cantik. Saat Yun Feng masuk, bocah cantik itu segera berdiri, seolah-olah dia sedikit gugup. Jelas bahwa dia telah berpakaian dengan cermat. Orang di depannya memiliki wajah yang cukup tampan, tetapi dia memakai terlalu banyak riasan. Ayo, duduk. Yan Tianhao menarik kursi dan Yun Feng duduk dengan sabar. Anak laki-laki cantik di seberangnya juga duduk. Yan Tianhao berkata sambil tersenyum, agak lancang bagiku untuk mengundangmu kali ini. Aku tidak punya pilihan kemarin. Yun Feng mengangkat alisnya. Orang tua ini memang sedang memikirkan hal lain. Yun Feng memiliki tebakan di benaknya tentang siapa anak laki-laki cantik di seberangnya ini. Yun Feng, teman mudaku, sejujurnya, ini adalah putraku yang paling bangga, Yan Jincheng. Jincheng, sambut dia. Yan Tianhao segera mendesak Yan Jincheng untuk menyambutnya.
Yan Jincheng berdiri dengan wajah memerah. Yun Feng, halo. Bab 619, apa yang terjadi 3. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Yan Jincheng gugup. Ini bukan pertama kalinya dia melihat gadis di hadapannya, yang secantik bunga teratai. Sebenarnya, dia sudah lama tertarik pada Yun Feng. Namun, pada saat itu, Yun Feng adalah tunangan Yan Ming, jadi dia harus menahan pikiran di benaknya. Namun, ketika dia menemukan bahwa Yun Feng tidak memiliki hubungan dengan Yan Ming, api di hatinya menyala lagi dan sepertinya semakin membara. Dia sangat menyukai Yun Feng. Meskipun dia juga terobsesi dengan kekuatannya yang kuat, dia akan tetap menyukainya bahkan jika dia tidak memilikinya. Kekuatan. Yun Feng meliriknya dengan acuh tak acuh. Sepertinya pria tua ini ingin memberikan pria ini padanya. Apakah dia pikir dia memiliki selera yang buruk? Meskipun pria ini cukup tampan, dia tidak setingkat dengannya dalam hal kekuatan. Bagaimana mungkin pria seperti itu bisa berjalan di sisinya? Mengesampingkan semuanya, hati Yun Feng sudah ditempati oleh orang lain. Bahkan jika Yan Jincheng adalah seorang jenius yang tak tertandingi, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yun Feng, Jincheng pada dasarnya selalu pemalu. Jangan merasa terganggu. Anak ini telah berbicara banyak tentang Anda kepada saya. Dia bilang kamu wanita paling luar biasa yang pernah dia temui dan dia bahkan bilang kamu. Yun Feng terkekeh dan menyela Yan Tianhao. Orang tua ini benar-benar berani mengatakan apapun untuk mempromosikan putranya. Tuan Yan, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya tidak tertarik. Saya harap Anda tidak akan melakukan hal seperti itu lagi di masa depan. Setelah mengatakan itu, Yun Feng bangkit dan hendak pergi. Yan Jincheng tidak bisa membantu tetapi merasa cemas ketika dia melihat itu. Yun Feng, tidak bisakah kita berteman? Yun Feng berhenti dan perlahan berbalik. Teman-teman, apa menurutmu aku bisa berteman dengan siapa saja? Wajah Yan Jincheng tiba-tiba memerah. Dia tentu memiliki niat untuk menggunakan Yun Feng ketika dia mendekatinya, tetapi bukankah itu sama di antara orang-orang? Semua orang saling menggunakan. Yun Feng, aku hanya berharap bisa berteman denganmu. Bukan hal yang buruk untuk memiliki lebih banyak teman. Yan Tianhao tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk memulai dengan berteman. Dengan kepribadian Yun Feng, jika Jincheng benar-benar bisa menjadi teman Yun Feng, keluarga Yan juga bisa memanfaatkan dia. Teman yang saya bicarakan tidak sama dengan teman yang Anda bicarakan. Menurut apa yang Anda katakan, jika dia bisa menjadi teman saya, dia harus memiliki nilai yang dapat saya gunakan. Bolehkah saya bertanya, nilai apa yang dia miliki yang dapat saya gunakan? Keluarga Yan, di sisi lain, bisa mendapatkan banyak manfaat dari saya. Anda telah merencanakan. Baik, Tuan Yan. Yan Tianhao tampak agak malu. Yan Jincheng tidak merasa baik dalam pikirannya. Dia bahkan sedikit marah. Kulanyi di sebelahmu itu sepertinya tidak mampu sama sekali. Dia masih tidak berharga. Aku tidak lebih buruk dari dia. Bukannya aku jelek atau apalah. Mendengar ini, Yun Feng tiba-tiba merasa marah di benaknya. Apa yang akan diketahui orang luar tentang hal-hal antara dia dan Kulanyi? Kamu, Yun Feng sedikit marah. Orang yang dia sayangi diolesi dengan nada sok benar. Apa yang orang ini tahu? Oh, aku tidak percaya aku digambarkan tidak berguna. Suara biasa terdengar. Pintu kamar pribadi didorong terbuka dengan lembut dan sosok tinggi dan ramping masuk dengan perasaan yang agak elegan. Fitur wajah menawan Kulanyi membawa senyum. Namun, ketika dia melihat Yan Jincheng, dinginnya di matanya langsung menjadi lebih dalam. Mengapa kamu di sini? Yun Feng sedikit terkejut, begitu pula Yan Tianhao. Kamu, aku mengundang Yun Feng sendirian. Anda. Kulanyi terkekeh dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Yun Feng. Jika kamu tidak datang, beberapa orang idiot akan mencoba mencuri istriku. Yan Tianhao dan Yan Jincheng sama-sama sangat malu saat ini. Bahkan jika Yan Jincheng adalah seorang pria, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah sepenuhnya. Yun Feng membiarkan Kulanyi memegang pinggangnya dan mengangkat alisnya. Kamu tahu. Wajah Kulanyi menjadi gelap. Anak itu, Yan Ming, yang memberitahuku. Tuan Yan, dalam hal skema dan skema, Anda jauh dari tandingan Yan Ming. Apakah Anda benar-benar berpikir Yan Ming tidak tahu apa yang Anda pikirkan?
Yan Tianhao terkejut mendengarnya. Apakah Yan Ming tahu apa yang dia pikirkan? Bagaimana itu mungkin? Jangan meragukanku. Saya menyarankan Anda untuk mengikuti kesepakatan yang kami buat sebelumnya. Jika tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Kulanyi berkata dengan acuh tak acuh. Yan Jincheng tidak bisa menahan diri lagi. Siapa kamu? Omong kosong apa yang Anda semburkan di sini? Bukan tempatmu untuk mengganggu bisnis keluarga Yan. Mata Kulanyi menjadi dingin. Oh, apakah Anda benar-benar berpikir saya punya waktu untuk peduli dengan omong kosong keluarga Yan? Anda, di sisi lain, berani mencuri istri saya. Haruskah kita menyelesaikan skor ini? Petik 2. Yan Jincheng tertawa terbahak-bahak dan tidak terlihat takut sama sekali. Kulanyi tidak pernah bertarung di depan keluarga Yan. Anggota keluarga Yan semua tahu kekuatan Yun Feng, tapi mereka tidak tahu Kulanyi. Ditambah dengan tampilan riang Yan Che, orang-orang secara alami berpikir bahwa kedua orang ini tidak kuat sama sekali. Selesaikan skor ini. Baiklah, ayo. Yan Jincheng bahkan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Nada suaranya begitu arogan sehingga Yan Tianhao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Jincheng, jangan kasar." Dia berbalik dan menatap Kulanyi dengan sedikit rasa jijik di matanya. Ini, keluarga Yan hanya ingin menjadi berteman dengan Yun Feng. Kamu terlalu banyak berpikir. Ah, bertemanlah. Tidak semua orang bisa menjadi teman Yun Feng. Apa yang dikatakan Kulanyi membuat Yan Jincheng benar-benar marah. Dari mana asalmu? Kami memanfaatkannya, dan Anda tidak menggunakannya. Kemampuan seperti apa yang kamu miliki? Setelah mengatakan ini, wajah Yan Jincheng tiba-tiba menjadi pucat. Wajahnya yang semula pucat seperti hantu sekarang. Aura menakjubkan terpancar dari Kulanyi, membuat orang merasa tertekan. Yan Tianhao tampak sangat mengerikan. Muda, teman muda, tolong, tunjukkan belas kasihan. Kulanyi tidak mengatakan apa-apa. Wajah pucat Yan Jincheng berangsur-angsur memerah. Tangannya gemetar saat dia menutupi lehernya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Tekanan tiba-tiba membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bernapas. Tolong tunjukkan belas kasihan. Yan Tianhao meraung saat dia berdiri di sana dengan kaku. Di bawah tekanan yang diciptakan Kulanyi, bahkan dia tidak bisa bergerak. Wajah Yan Jincheng berangsur-angsur berubah menjadi ungu. Jelas bahwa dia tidak bisa bernapas. Wajahnya yang seperti terong ungu dan pembuluh darah merah di matanya tampak menakutkan pada pandangan pertama. Yan Tianhao hanya bisa berdiri di sana dan menonton adegan ini. Bab 620, apa yang terjadi? 4. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Tiba-tiba, tekanan itu menghilang. Itu seperti gelombang pasang yang benar-benar menenggelamkan orang, surut sepenuhnya pada detik berikutnya. Yan Jincheng baru saja dikirim ke jurang kematian. Ketika tekanan menghilang, dia ambruk ke tanah dan dia terengah-engah panik, tampak seperti anjing yang berlari terlalu lama. Tubuh kaku Yan Tianhao juga bisa bergerak sekarang. Dia segera berlari ke sisi Yan Jincheng dengan ekspresi sangat tertekan. Tuan Yan, selamat tinggal. Yun Feng berkata dengan acuh tak acuh dan mendorong pintu terbuka dengan Kulanyi. Yan Jincheng tiba-tiba batuk beberapa kali dan wajah ungunya yang sengu. Terong perlahan menjadi lebih baik. Yan Tianhao tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Dia seharusnya sudah tahu sejak lama bahwa siapapun yang bisa berdiri di samping Yun Feng tidak boleh dianggap enteng. Yun Feng dan Kulanyi keluar dan berjalan berdampingan. Kulanyi ingin memegang tangan Yun Feng, tetapi ada terlalu banyak mata di sekitarnya. Sejak mereka keluar, orang lain telah terpaku pada Yun Feng, berbisik tanpa henti dan bahkan terlihat seperti ingin mengelilinginya. Kurasa kita harus kembali secepat mungkin. Yun Feng menatap mata orang banyak di jalan. Dia seperti binatang ajaib langka yang diawasi dengan ketat. Mata penuh gairah itu hampir menguliti dan merobek tulangnya, sehingga mereka bisa melihat struktur internal tubuhnya. Setelah mengatakan itu, Yun Feng segera bangkit dan melompat ke langit. Kerumunan segera berteriak kaget dan menunjuk ke langit. Beberapa anak tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan ketika mereka melihat itu. Dia terbang. Dia terbang. Yun Feng hanya merasa sedikit sakit kepala. Tubuhnya berkelebat dan dia sudah meninggalkan langit. Kulanyi segera melakukan hal yang sama. Tubuhnya langsung naik ke langit dan mereka berdua benar-benar menghilang dari langit dalam sekejap. Itu adalah pilihan yang baik untuk terbang di langit.
Ada jarak yang jauh dari tanah, dan orang lain tidak akan melihat ke langit tanpa alasan. Yun Feng terbang di langit, dan tiba-tiba, sebuah tangan lembut meraih pergelangan tangannya dengan tiba-tiba. Yun Feng berhenti tiba-tiba. Apa yang salah? Yun Feng memandang Kulanyi. Kulanyi tidak terlihat bagus saat ini. Dia menatap Yun Feng dengan tatapan yang dalam. Mata hitamnya yang murni seperti kolam yang dalam. Yun Feng merasa jika dia menatap mereka terlalu lama, dia akan tersedot ke dalam dan tidak akan bisa keluar lagi. Bisakah kamu benar-benar tidak melihat bahwa aku tidak bahagia? Alis indah Kulanyi terkatup rapat, membentuk sebuah bukit kecil. Jejak kejutan melintas di mata Yun Feng. Kulanyi menangkapnya dengan sangat hati-hati dan mau tak mau tumbuh. Dengan gigi terkatup, berapa lama kamu harus begitu pintar? Apakah Kulanyi tidak bahagia? Mengapa dia tidak bahagia? Apakah karena Yan Ming, atau anak laki-laki cantik itu? Tidak perlu baginya untuk tidak bahagia, kan? Dia sudah memiliki tempat di hatinya. Tidak ada orang lain yang bisa masuk sama sekali. Apa yang harus disesali? Apakah saya tidak membuat diri saya jelas? Nada bicara Yun Feng tiba-tiba menegang, dan ekspresi wajahnya menjadi tidak nyaman. Dia berjuang untuk membebaskan pergelangan tangannya sedikit, tetapi tiba-tiba ditarik oleh sebuah kekuatan, dan jatuh langsung ke lengannya yang hangat. Lengan pria itu terbungkus dengan nyaman. Di sekelilingnya dan memeluknya. Apa sebenarnya yang kamu katakan? Mengapa saya tidak tahu? Suara Kulanyi teredam, seolah-olah berasal dari bagian terdalam dadanya. Itu sangat magnetis sehingga Yun Feng tidak bisa menahan perasaan merinding di sekujur tubuhnya. Dia dipegang erat-erat di lengannya, dan kehangatan tubuhnya menyebar ke Yun Feng melalui lapisan kain, membuatnya merasa hangat dan nyaman. Pipinya menempel di dadanya yang tidak terlalu lebar. Detak jantung pria yang stabil dan kuat itu datang lagi dan lagi, membuat Yun Feng benar-benar santai. Apakah kamu marah? Yun Feng bertanya dengan suara rendah. Mata hitam Kulanyi berkilauan. Dia mengambil sehelai rambut Yun Feng dan memainkannya di antara jari-jarinya. Apakah kamu baru tahu? Yun Feng tertawa. Untuk apa marah? Apakah karena Yan Ming atau anak laki-laki cantik hari ini? Kulanyi tiba-tiba berhenti berbicara. Yun Feng menunggu sebentar, tetapi tidak mendapat jawaban. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba meraih leher Yun Feng dengan tangannya yang besar, memaksanya untuk mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Mata mereka bertemu langsung. Kamu pikir ini yang membuatku marah? Kulanyi menyipitkan matanya yang indah. Ada cahaya misterius dan berbahaya di dalamnya. Napas Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mengencang. Dia ingin mendorongnya, tetapi pria itu memegangi tubuhnya erat-erat dengan tangannya yang lain, tidak membiarkannya melarikan diri sama sekali. Apakah ada alasan lain? Bibir merah Yun Feng terbuka sedikit. Kulanyi menatap bibir merahnya untuk waktu yang lama, dan cahaya misterius dan berbahaya di matanya menjadi semakin terang. Wajah Yun Feng langsung memerah. Bagian belakang kepalanya ditahan oleh tangannya dan bibir pria itu ditekan ke bawah tanpa peringatan. Itu agak kasar dengan kemarahan yang jelas. Kulanyi dengan lembut menggigit bibir merahnya yang penuh dengan giginya dan kemudian dengan enggan melepaskannya. Dia menatap mata Yun Feng dengan mata hitamnya yang indah. Perasaan apa yang kamu miliki untukku? Apa kau tidak akan memberitahuku sekarang? Wajah memerah Yun Feng tiba-tiba menjadi lebih merah. Merasakan itu, Kulanyi tersenyum licik. Feng, tidakkah kamu akan memberitahuku? Nada suaranya juga berubah tiba-tiba. Yun Feng sepertinya melihat waria menawan yang dia temui di awal. Apa yang kau bicarakan? Saya tidak paham. Yun Feng memalingkan wajahnya ke samping dengan frustrasi, tetapi Kulanyi dengan lembut memutar kepala kecil Yun Feng lagi dengan tangannya yang besar. Sementara Yun Feng terkejut, dia menempelkan bibirnya ke bibirnya lagi. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Kulanyi, jangan pergi terlalu jauh. Bibirnya menempel di bibirnya lagi dan senyum di mata pria itu menjadi lebih dalam. Kau masih tidak akan memberitahuku. Kulanyi, bibir mereka kembali menempel. Feng, jangan katakan apa-apa. Jarang bagi kita untuk memiliki kesempatan seperti itu untuk tidak diganggu. Tolong jangan bicara. Yun Feng tersipu. Dia seperti apel matang dengan jenis keian yang membuat orang ingin memetiknya. Bibir merahnya berkilau setelah dicium, seolah menggoda orang untuk membawanya. Setelah Kulanyi menekan kepalanya lagi,
Yun Feng meraung karena malu. Tubuh Kulanyi menegang sejenak, tapi kemudian dia memeluk Yun Feng lebih erat lagi. Dia meletakkan bibirnya di sebelah telinga Yun Feng dan mengembuskan napas di kulitnya. Bab 621, Apa yang terjadi? 5. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Katakan itu lagi. Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Yun Feng mengertakkan gigi. Dia sepertinya kehilangan semua kekuatannya setelah dicium. Dia hanya bisa membiarkannya memeluknya, atau yang lain. Suara selembut nyamuk terdengar di telinga Kulanyi. Ada kelembutan di mata Kulanyi. Apa katamu? Angin terlalu kencang. Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Telinga Yun Feng benar-benar merah. Kulanyi memandangi daun telinganya yang merah dengan kepuasan di wajahnya. Wanita kecil pemalu di lengannya seperti udang yang dimasak sekarang, sangat pemalu sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya. Angin sepoi-sepoi perlahan bertiup di udara, melewati dua sosok yang dipelintir bersama seperti adonan goreng, membawa serta bisikan. Kemudian, perlahan menghilang di dunia ini bersama dengan angin. Terima kasih. Apa katamu? Katakan lagi. Lebih keras. Suara tak tahu malu pria itu datang lagi. Gadis itu tidak tahan lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju wajah pria itu dengan keras. Feng Feng, kamu mencoba membunuh suamimu. Sial, brengsek. Gadis muda, yang wajah dan bahkan lehernya agak merah, menggeram dengan keras. Tubuhnya berkelebat dan dia langsung berjalan ke depan, meninggalkan seorang pemuda tampan berdiri di sana dengan satu tangan menutupi matanya dan tersenyum bodoh. Lupakan, adalah keberuntunganku untuk bisa melihatmu seperti itu. Pria itu terkekeh sedikit bodoh dan tubuhnya juga berkedip saat dia dengan cepat mengejar ke arah kemana gadis itu pergi. Ketika Yun Feng kembali ke rumah keluarga Yan dengan wajah memerah dan Kulanyi melakukannya dengan mata menghitam, beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Yan Ce tertawa tanpa perasaan, terutama pada mata panda Kulanyi. Kulanyi tidak menggunakan elemen cahaya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, seolah-olah mata panda ini sangat mulia. Medali. Yan Ming melirik mereka berdua dan hanya tersenyum saat dia berbalik dan pergi. Ada sedikit kepahitan yang tidak terlihat dalam senyumnya, sementara Yao Yao menatap mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Dia memiringkan wajah kecilnya yang lucu dan bertanya, apa itu? Dia mengacu pada mata panda Kulanyi. Kulanyi mengusap kepala Yao Yao sambil tersenyum dan mengedipkan mata pada Yun Feng. Yun Feng segera berpikir bahwa dia seharusnya meninju matanya yang lain juga. Hari berlalu begitu saja. 4 pemenang untuk keluarga kelas 2 dan keluarga kelas 1 diputuskan satu demi satu. Meskipun keluarga Hong dan Lan adalah keluarga kelas 2 yang sebanding dengan keluarga kelas 1, masih ada perbedaan pada akhirnya, belum lagi yang tidak diketahui. Keluarga kecil. Di bawah serangan para elit keluarga kelas 1, keluarga Hong dan Lan dikalahkan meskipun mereka melawan untuk waktu yang lama. Namun, mereka tidak memberi lawan dari keluarga kelas 1 banyak keuntungan. Itu agak tarik-menarik. Meskipun keluarga Hong dan Lan kurang lebih sedikit menyesal, ada beberapa situasi halus ketika Yun Feng maju. Sebagai satu-satunya keluarga kelas 2 yang berhasil, keluarga Yan secara alami menjadi kebanggaan semua keluarga kelas 2. Semua keluarga kelas 2 bangga dengan keluarga Yan, dan jelas bahwa keluarga Hong dan Lan sengaja menjilat mereka. Secara alami, orang-orang ini tidak berani mengganggu Yun Feng, mereka biasanya pergi mencari Yan Tianhao. Yun Feng adalah orang yang maju. Ada juga 3 anggota keluarga kelas 1 yang tersisa, Zhong Yuling, Xiao Xiang dan Ouyang Hongyu. Sue Han tidak lolos ke babak berikutnya, tapi dia membawa kompetisi yang sangat menarik. Keluarga Sue juga sangat pendiam. Bagaimanapun, kemampuan pencarian jiwa mereka memungkinkan mereka untuk duduk dengan kokoh. Bahkan jika Hall Master menyentuh salah satu dari mereka, itu bukanlah keluarga Sue. Dan Sue Han memiliki benar-benar hilang selama periode waktu ini. Beberapa orang menebak apakah jenius ini telah mengalami pukulan besar. Orang-orang tidak tahu apa yang dilakukan Sue Han, dan mereka tidak punya waktu untuk menebak lagi, karena pertempuran yang lebih seru akan datang. 4 pemenang akan bertarung berpasangan lagi, dan pemenang terakhir akan lahir. Tidak ada yang tahu siapa yang mengungkapkan dendam antara keluarga Ouyang dan Yun Feng pada malam kompetisi. Kota Changlan kembali bergejolak. Ouyang Sanshan dibunuh oleh Yun Feng, dan keluarga Ouyang bersumpah untuk membalas dendam.
Hal ini menyebar seperti api. Apakah itu benar? Jika itu benar, maka akan menjadi pertunjukan besar untuk ditonton. Di tengah kegembiraan, babak baru pertempuran dimulai. 4 kontestan yang lolos akan bertarung berpasangan. Sebelum kontes dimulai, para penonton di area penonton berbicara. Mereka pikir tidak akan ada topik lagi, tetapi mereka tidak mengharapkan berita yang begitu besar. Summoner itu benar-benar ganas. Dia berani membunuh seseorang dari keluarga Ouyang. Dan dia bahkan mengakuinya dengan sangat terang-terangan. Benar-benar tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Bahkan jika dia kuat, dia seharusnya tidak terlalu sombong. Tentu saja, ada juga orang yang memiliki pendapat berbeda. Keluarga Ouyang selalu pemarah dan sombong. Ada kemungkinan besar bahwa mereka mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Jika orang lain memprovokasi dia, bukankah dia akan menjadi pecundang jika dia tidak melakukan apa-apa? Selain itu, pemanggil tidak mudah diprovokasi. Ouyang Sanshan tidak bisa menyalahkan siapapun atas kematiannya. Kedua faksi sedang berdiskusi dengan intens. Orang-orang juga entah kenapa bersemangat dan senang. Pertempuran antara Yun Feng dan keluarga Ouyang berbeda. Keluarga Ouyang bersumpah untuk membalas dendam, jadi mereka pasti tidak akan membiarkan Yun Feng lolos begitu saja. Semua orang berharap Yun Feng akan bertemu keluarga Ouyang dalam 2 pertempuran ini. Setelah mereka berempat berjalan ke arena dan hendak menarik undian, Ouyang Hongyu menatap Yun Feng dengan senyum sinis. Semua orang mencatat tetapi tidak membukanya. Seandainya aku bisa berada di grup yang sama denganmu. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Ouyang Hongyu dengan murung. Yun Feng tertawa. Tidak peduli siapa dia dalam kelompok yang sama. Zhong Yuling dan Xiao Xiang saling berpandangan. Akan lebih baik jika kedua orang ini benar-benar bertarung. Salah satu dari 2 harimau ganas itu pasti akan terluka dan mereka akan diuntungkan. Mereka berempat membuka catatan di tangan mereka secara bersamaan. Napas penonton menjadi sesak. Apa hasil dari menggambar? Akankah Yun Feng dan keluarga Ouyang berada dalam kelompok yang sama? Akankah pertempuran yang diantisipasi semua orang ini terjadi segera? Ouyang Hongyu tertawa terbahak-bahak ketika melihat 4 lembar kertas terbuka dengan 2 pola. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Tampaknya mereka benar-benar memenangkan lotre. Yun Feng melihat catatan di tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Sayang sekali. Ouyang Hongyu berkata dengan keras sambil menghancurkan catatan di tangannya. Tapi jangan cemas. Aku akan menemuimu cepat atau lambat. Yun Feng menarik bibirnya dengan acuh tak acuh. Kalau begitu aku akan menunggumu. Bab 622, Apa yang terjadi? 6. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Zhong Yuling dan Xiao Xiang sakit kepala. Zhong Yuling memandang Yun Feng. Tidak mungkin. Dia berada di kelompok yang sama dengan Yun Feng kali ini. Apa-apaan? Dia benar-benar tidak beruntung. Benar-benar senang bertemu denganmu. Yun Feng tertawa. Zhong Yuling tertawa kering. Dia tidak berpikir itu menyenangkan. Dia pikir dia terlalu sial. Kalau begitu, pertempuran ini, pengumuman akan segera dimulai, tetapi Zhong Yuling berteriak pada saat ini, tunggu, aku kalah. Teriakan ini mengejutkan wasit yang mengumumkan awal dan penonton. Dia sudah kalah sebelum pertempuran dimulai. Yun Feng juga sedikit terkejut dengan keputusan Zhong Yuling, tapi dia berpikir sejenak. Mereka berdua telah bertarung, dan Zhong Yuling mungkin tahu bahwa dia tidak bisa menang, jadi dia tidak harus bertarung. Apakah kamu bercanda? Anda belum bertarung. Mengapa Anda menyerah? Keluarga kelas 1. Bah! Seseorang di area penonton berteriak dengan keras. Mereka mungkin sedang menunggu pertempuran yang mengasyikkan. Mereka sedikit cemas. Kamu pikir kamu siapa? Diam. Zhong Yuling segera kehilangan kesabaran. Raungannya sedikit membangunkan kerumunan yang tidak puas. Bahkan jika mereka tidak puas, mereka harus menekannya. Lagi pula, mereka tidak mampu menyinggung seseorang dari keluarga kelas 1. Tidak disebutkan bahwa kita tidak bisa kehilangan kontes ini. Tidak bisakah saya kehilangan? Mereka yang tahu bahwa lawan mereka terlalu kuat untuk dikalahkan dan masih ingin bertarung secara langsung adalah orang bodoh. Mereka semua idiot dan tidak punya otak. Apa yang Anda tahu? Zhong Yuling berkata dengan keras. Bahkan orang yang mengumumkan permulaan tidak berani untuk membuat suara. Hahaha.
Tawa keras menyebar ke seluruh venue lagi. Semua orang terkejut lagi. Apa yang sedang terjadi? Zhong Yuling berbalik dan meraung sedih. Apa yang kamu tertawakan? Setelah tertawa, Xiao Xiang berkata dengan keras, Zhong Yuling benar. Agar tidak menjadi orang yang kasar, bodoh, atau tidak berotak, saya harus kehilangan juga. Petik 2. Seluruh tempat itu gempar. Apakah kamu bercanda? Bagaimana Anda bisa bercanda seperti ini? Pertarungan bahkan belum dimulai dan pemenangnya sudah ditentukan. Mundurnya Zhong Yuling dan Xiao Xiang membuat situasi agak canggung. Penonton yang menonton pertempuran semua merasa seperti sedang dimainkan. Apa yang sedang terjadi? Mereka kalah tanpa bertarung. Mereka mengakui kekalahan secara otomatis. Sudah cukup bagi salah satu dari mereka untuk mengakui kekalahan. Mengapa mereka berdua mengakui kekalahan bersama? Apakah keluarga-keluarga top ini semuanya pengecut? Semua penonton terkesiap. Zhong Yuling, yang mengaku kalah di arena, menatap Xiao Xiang dengan heran. Xiao Xiang, mengapa Anda bergabung? Petik 2. Xiao Xiang tertawa terbahak-bahak. Tentu saja saya punya alasan. Mari kita berikan arena untuk mereka berdua. Setelah mengatakan itu, Xiao Xiang berbalik dan melayang dari panggung. Zhong Yuling memandang Xiao Xiang dengan cemberut, tidak begitu mengerti apa yang dia pikirkan. Pada akhirnya, dia hanya mendengus dan meninggalkan panggung. Kontes 2 lawan 2 antara mereka berempat langsung menjadi kontes terakhir. Perubahan situasi memang agak tidak bisa diterima. Setelah Zhong Yuling dan Xiao Xiang turun dari panggung, orang yang akan mengumumkan awal kontes langsung merasa canggung. Pada akhirnya, dia terbatuk beberapa kali dan berkata, karena kalian berdua berhenti secara sukarela, kita akan langsung memasuki pertempuran terakhir. Yun Feng dari keluarga Yan dan Ouyang Hongyu dari keluarga Ouyang. Apakah salah satu dari kalian ingin kehilangan? Kali ini, wasit cukup pintar bertanya terlebih dahulu. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi mencemooh. Jika salah satu dari mereka kalah, kontes akan menjadi lelucon. Kehilangan? Tentu saja tidak. Ouyang Hongyu berkata dengan keras. Yun Feng pasti tidak akan kalah. Aku tidak akan kehilangan. Hakim akhirnya menghela napas lega dan bersorak lagi. Kontes terakhir dimulai. Teriakan ini membangkitkan emosi orang banyak lagi. Keluarga kelas 2 juga berteriak, Yun Feng, lakukanlah, keluarga kelas 2 tidak kalah dengan keluarga kelas 1. Slogan-slogan seperti itu tersebar di seluruh tempat, membentuk gelombang suara. Yun Feng dan Ouyang Hongyu saling berhadapan dan tidak buru-buru menyerang. Xiao Xiang dan Zhong Yuling tidak pergi jauh setelah mereka turun dari arena. Keduanya berdiri tidak jauh dan melihat situasi di arena pada saat yang bersamaan. Xiao Xiang, saya tidak berharap Anda kehilangan juga. Saya kalah karena lawan saya adalah Yun Feng, apakah Anda kalah karena takut pada Ouyang Hongyu? Ada sedikit banyak penghinaan dalam kata-kata Zhong Yuling. Xiao Xiang tersenyum bukannya marah. Pernahkah Anda mendengar pepatah ini? Seekor anjing yang putus asa bisa menggigit siapa saja. Keluarga Ouyang seperti anjing yang putus asa sekarang. Kematian Ouyang Sanshan telah memberikan pukulan besar bagi keluarga Ouyang. Jika seorang pejuang atau penyihir meninggal, keluarga Ouyang mungkin tidak akan begitu marah, tetapi Ouyang Sanshan adalah seorang pemanggil. Kehilangan summoner berarti kehilangan banyak kemungkinan tak terbatas di masa depan. Bagaimana keluarga Ouyang tidak cemas? Keluarga Ouyang awalnya tidak murah hati. Kali ini, mereka akan memasuki final apapun yang terjadi dan bertemu Yun Feng. Saya masih takut digigit jika saya menghalangi jalan anjing gila ini. Zhong Yuling sedikit terkejut setelah mendengar itu. Maksudmu, trik macam apa yang akan digunakan keluarga Ouyang kali ini? Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi keluarga Ouyang telah melakukan banyak trik akhir-akhir ini. Keluarga Ouyang telah sering datang dan pergi di pelelangan. Saya tidak tahu apa yang mereka beli dengan harga tinggi. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan pria itu? Zhong Yuling memikirkan sesuatu dan melirik cincin itu. Xiao Xiang tertawa. Tentu saja. Bagaimana saya bisa lupa? Tidak ada yang bisa mengalahkan Yun Feng sampai mereka menjadi Lord tingkat Tuan. Ouyang Hongyu tampaknya menyadari hal itu. Mata Zhong Yuling menjadi gelap, begitu pula mata Xiao Xiang. Tidak mungkin bagi Ouyang Hongyu untuk mencapai level Lord, tapi keduanya tenggelam dalam pikiran di samping, sementara tuan keluarga Ouyang, yang telah menyaksikan pertempuran dari kursi khusus, duduk dengan mantap.
Dia tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, tetapi wajahnya sedikit bergerak. Dapat dilihat bahwa dia berusaha keras untuk menekan kegembiraan. Dalam hatinya, keluarga Ouyang telah menunggu pertempuran ini untuk waktu yang lama, kata Ouyang Hongyu dengan suara yang dalam dengan emosi gila yang ditekan di matanya. Tapi itu tidak memuaskan. Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya dalam kontes. Jika tidak, Anda tidak akan berdiri di arena pertempuran terakhir. Hahaha, tapi lupakan. Tidak peduli apa yang terjadi. Jadi bagaimana jika itu adalah pertempuran terakhir? Hasilnya akan sama. 623 pertarungan, 1. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Yun Feng mengangkat alisnya sedikit. Hasil, tawa dalam Ouyang Hongyu berangsur-angsur berubah menjadi kegilaan, seolah-olah dia melampiaskan semacam emosi di dalam hatinya. Ya, hasilnya akan sama, arena ini akan berada di tempat Anda berdiri terakhir. Ouyang Hongyu berteriak keras saat pedang tajam muncul di tangannya. Auranya juga naik lebih dari 1 level dalam sekejap. Yun Feng memperhatikan bahwa kekuatan Ouyang Hongyu terus berkembang. Dia saat ini berada di tahap tengah tingkat raja, dan Ouyang Hongyu adalah juga pada tingkat yang sama. Namun, saat itu, kekuatan Ouyang Hongyu tiba-tiba melonjak. Seolah-olah mekanisme gila telah dibuka dan kekuatannya terus meningkat. Kekuatan yang kuat memang mengasyikkan. Ouyang Hongyu merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dan energi pertempuran. Gelombang energi pertempuran yang tak ada habisnya menyebar. Dari tubuhnya, wajah Yun Feng menjadi gelap. Apakah orang ini menggunakan beberapa teknik rahasia atau obat-obatan? Apakah kamu terkejut, Yun Feng? Aku mendapatkan kekuatan dengan begitu mudah. Anda tidak bisa menerimanya, bukan? Ouyang Hongyu tertawa jahat saat dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan tiba-tiba. Pedang panjang itu diangkat dari tangan Ouyang Hongyu dan mengenai tanah, menciptakan lubang vertikal. Namun, yang terbang keluar bukanlah pedang asli, melainkan bayangan dari pedang. Boom! Tanah tiba-tiba hancur terbuka oleh serangan ini dan retakan yang dalam muncul di ring. Duduk di kursi tinggi, Hall Master tidak bisa menahan diri. Terlihat jauh lebih suram. Namun, ada senyum penuh arti di sudut mulutnya dan dia tidak berniat untuk menghentikannya. Yun Feng tiba-tiba naik ke udara dan melihat retakan di tanah dengan ekspresi serius. Dia melihat sekeliling dan melihat pedang panjang yang ganas terbang menuju dia lagi. Matanya menjadi gelap dan dia dengan cepat membalikkan tubuhnya ke samping. Ouyang Hongyu, yang berdiri di tanah, terus mengayunkan pedang panjang di tangannya. Tangan seperti dia gila. Bayangan pedang penuh sesak saat mereka menyerang Yun Feng. Tubuh Yun Feng telah sepenuhnya tertutup oleh bayangan pedang, seolah-olah dia terbungkus jaring padat. Yun Feng seperti tiang kayu, menunggu. Takdirnya ditusuk oleh 1000 pedang. Orang gila benar-benar sulit untuk dihadapi. Yun Feng melengkungkan bibirnya dan memegang senjata tingkat raja yang dia dapatkan dari randal di tangannya. Dengan dukungan dari elemen angin, kecepatan Yun Feng tiba-tiba meningkat dan dia menembus pedang padat seperti ilusi. Suara pedang berbenturan satu sama lain datang. Yun Feng terkejut menemukan bahwa pedang ini, yang dia pikir adalah bayangan pedang, adalah nyata. Namun, mereka memang tidak memiliki tubuh asli. Mereka semua terbentuk dari energi pertempuran. Konkresi energi pertempuran. Yun Feng memegang pedang panjang di tangannya. Jelas tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan kekuatan fisiknya. Menghadapi yang nyata. Prajurit, kekuatan murni Yun Feng tidak memiliki keuntungan sama sekali. Perisai bumi. Yun Feng mengubah senjata di tangannya menjadi tongkat. Karena itu adalah konkresi energi pertempuran, yang perlu dia lakukan adalah menghancurkan bentuk fisik ini sepenuhnya. Dia melambaikan tongkat di tangannya dengan lembut dan Earth Shield dengan cepat membentuk pertahanan yang kokoh. Yun Feng tidak mengelak lagi, tetapi hanya bergegas ke pedang. Ouyang Hongyu tertawa terbahak-bahak ketika melihat itu. Pedang yang padat menjadi lebih gila, dan kekuatan serta kecepatannya menjadi lebih ekstrim. Yun Feng mendengar suara pedang mengenai perisai bumi. Meskipun elemen bumi memiliki pertahanan yang kuat, itu hanya bisa bertahan sebentar melawan begitu banyak serangan acak, tidak peduli seberapa kuat pertahanannya. Namun, ini sudah cukup waktu. Menabrak. Ketika elemen tanah berubah menjadi bubuk elemen dan menghilang di udara, Yun Feng sudah bergegas keluar dari area pedang yang padat.
Dia melambaikan tongkat di tangannya dengan lembut saat rasa dingin melintas di mata hitamnya. Namun, pada saat ini, sebuah suara yang telah lama ditekan tiba-tiba muncul di belakangnya. Yun Feng, jangan perlakukan aku seperti orang bodoh. Ouyang Hongyu tiba-tiba melompat ke langit dan datang ke punggung Yun Feng dengan pedang panjang di tangannya. Ruang angkasa sepertinya akan terkoyak oleh pedang panjang ini. Dengan suara angin yang sangat besar dan tekanan distorsi ruang, dia menerkam langsung ke arah Yun Feng kembali. Dewa, semua penonton berdiri. Bahkan Hall Master tidak bisa menahan perasaan gugup. Wajah Yan Ming menjadi pucat dan dia menatap Yun Feng dengan tegas. Dia akan pasti mati di bawah serangan seperti itu. Sial, teriakan marah datang dari suatu tempat di area penonton. Sesosok langsung menerobos udara. Ekspresi Tuan Bulan cerah. Aula menjadi dingin. Tubuhnya, yang telah duduk dengan mantap seperti gunung, tiba-tiba melompat. Dia melambaikan tangannya dengan keras ke satu arah dan hanya mendengar raungan marah. Jangan hentikan aku. Enyah. Tuan Aula terkejut. Intersepsinya tidak berhasil. Dia berlari ke depan dengan ekspresi dingin dan melambaikan tinjunya dengan keras. Ruang di atasnya telah sepenuhnya terdistorsi oleh fluktuasi spasial yang hebat. Berhenti di sana. Pemimpin Bright Moon Hall berteriak dengan marah. Pria itu, yang sangat marah dan memiliki wajah muram, dihentikan oleh pemimpin. Aula bulan cerah. Wajah tampan pria itu tertutup awan hitam dan otot-otot di sekujur tubuhnya menegang. Aura yang dia pancarkan menjadikan pemimpin Bright Moon Hall sedikit gugup. Minggir, suara pria itu sedingin batu. Matanya hitam seperti batu yang dipoles tanpa warna apapun. Mereka hitam murni. Tuan Aula tidak bisa membantu tetapi menelan. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin mematuhi perintahnya. Dia tiba-tiba menggigil dan sadar kembali. Tuan, tolong tunjukkan rasa hormat. Ini adalah pemilihan Bright Moon Hall. Tolong urus urusanmu sendiri. Aku bilang, tersesat. Wajah dan mata pria itu menjadi gelap. Keringat tidak bisa membantu tetapi muncul di dahi Hall Master. Jika dia menyerah begitu saja, dia tidak harus. Tuan Aula lagi. Bahkan jika kamu bergerak, itu akan menjadi seri paling banyak. Selain itu, ini adalah masalah Bright Moon Hall. Di arena pemilihan, tidak peduli apa artinya. Digunakan atau nasib apa yang akan dimiliki pihak lain. Semuanya terserah mereka sendiri. Pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Master of the Bright Moon Hall berpikir bahwa dia akan menyerah, tetapi aura pria itu tiba-tiba meningkat ke tingkat yang membuatnya merasa tertekan. Kamu, Master dari Bright Moon Hall melebarkan matanya dan menatap pria di depannya. Elemen di tangan pria itu yang melompat perlahan membuat Master of the Bright Moon Hall terkesiap. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dia adalah. Aku bilang, tersesat, ulang pria itu lagi. Suhu suaranya membuat orang merasa kedinginan. Tuan Aula tiba-tiba mengencangkan tenggorokannya dan mengatupkan tinjunya. Jika kamu bersikeras untuk campur tangan, aku akan menghentikanmu sampai akhir bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku. Bab 624 Pertarungan 2. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Pria itu menyipitkan matanya, dengan jelas ketidaksabaran dan frustrasi di dalamnya. Pada saat kritis ketika suasana antara kedua tuan itu akan meledak, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Lihat, itu. Sorak-sorai penonton di tribun penonton mengagetkan pria itu. Dia melihat ke kejauhan dengan tiba-tiba. Bahaya kritis telah diselesaikan. Pedang Ouyang Hongyu menebas di udara dan menembus tubuh Yun Feng. Namun, Ouyang Hongyu terkejut menemukan bahwa itu hanya bayangan. Yun Feng, beraninya kau menggodaku seperti ini. Raungan marah Ouyang Hongyu membuat mata para pria di sisi ini menunjukkan senyuman. Hall Master tidak berani bersantai sama sekali. Dia menjaga tubuhnya tetap kencang dan mengumpulkan pertarungannya. Energi di sekujur tubuhnya. Pria itu tiba-tiba tersenyum dan elemen di tangannya langsung menghilang. Master Hall tidak bisa menahan perasaan lega ketika dia melihat itu. Kamu beruntung mendapatkan hidupmu kembali. Pria itu bergumam pelan dan kemudian berbalik untuk pergi. Jantung Hall Master tiba-tiba berpacu. Dia ingin mencari pria itu lagi, tetapi tidak dapat menemukannya. Siapa sebenarnya itu? Orang. Hall Master mengerutkan kening keras. Kapan orang seperti itu datang ke Bright Moon Hall? Mengapa dia muncul? Apakah karena
Yun Feng. Tatapan Hall Master berhenti pada Yun Feng. Gadis di langit tersenyum dengan ekspresi tenang. Apa sebenarnya yang dimiliki Yun Feng yang membuat orang seperti itu melakukan itu untuknya? Master Hall duduk kembali di kursinya dengan ekspresi cemberut. Dia melihat kerumunan yang bersorak di area penonton dan melirik wajah semua orang. Tidak, orang itu sudah menghilang sepenuhnya. Hai, kamu mau pergi kemana? Yan Ce memandang Kulanyi, yang baru saja kembali, dan bertanya. Dia kemudian melihat sekeliling. Apakah kamu tidak melihat bahwa gerakan Yun Feng saat itu benar-benar mengesankan? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Kulanyi tertawa. Semua orang di area penonton berdiri dan melihat ke langit. Sangat tampan. Haha, itu dia. Yao Yao menatap Kulanyi dengan matanya. Kulanyi membelai rambut Yao Yao dengan tangannya yang besar dan juga melihat ke langit. Dia mungkin terlalu khawatir. Bagaimana orang seperti Ouyang Hongyu bisa menghadapi Yun Feng? Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi, itu bukan hal yang buruk bagi Yun Feng. Dia membutuhkan lawan yang bisa membantunya meningkatkan dirinya. Serangan Ouyang Hongyu yang dia pikir akan berakibat fatal, ternyata sia-sia, yang membuatnya geram. Kemarahan yang membara di matanya juga menjadi semakin dalam. Yun Feng sepertinya bisa merasakan panasnya. Lava yang terus meletus di hati Ouyang Hongyu. Pedang bersinar di langit. Sebuah teriakan marah terdengar. Ouyang Hongyu tiba-tiba mengarahkan pedang panjang di tangannya ke arah langit. Pedang panjang dan ramping dengan secercah cahaya tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan dan tubuh pedang bergetar, membuat suara keras. Teknik pertempuran, itu adalah teknik pertempuran tingkat raja. Pedang bersinar di langit. Yun Feng hanya berurusan dengan teknik tempur tingkat raja sekali. Dalam pertempuran dengan Randall, Randall telah menggunakan pemanggil 1000 pedang yang disimpan Yun Feng di gelangnya. Ketika Randall menggunakan pemanggil 1000 pedang untuk mencapai tahap awal tingkat raja, itu sudah sangat kuat. Setelah Sword Shining in the Sky digunakan, kekuatan Ouyang Hongyu melonjak ke level tertentu, membuatnya bahkan lebih kuat. Teknik pertempuran tidak bisa diremehkan. Ini adalah cara paling ampuh untuk melepaskan kekuatan seorang pejuang. Sejumlah kecil kekuatan dapat menyebabkan kehancuran yang sangat besar ketika teknik pertempuran digunakan. Mengikuti teriakan Ouyang Hongyu, energi pertarungan yang kuat keluar dari tubuhnya dan berkumpul di pedang panjang. Cahaya pedang panjang itu menyengat, dan suara pedang yang lebih keras menembus langit. Besar. Pedang yang diperbesar berkali-kali muncul di belakang pedang panjang Ouyang Hongyu. Pedang itu seperti gunung kecil. Ketika pedang besar itu secara bertahap muncul, tekanan tanpa akhir dipancarkan dari tubuh pedang. Apa yang sedang terjadi? Apakah keluarga Ouyang sudah gila? Beraninya mereka menggunakan teknik seperti itu. Anggota keluarga kelas 2 akhirnya tidak tahan lagi. Mereka semua berdiri satu demi satu, tapi mereka menunjuk ke langit dan berteriak, "Sialan, apakah mereka mencoba mengirim kita terbang?" Rakyat jelata yang menonton pertempuran tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya melihat ke langit dan berseru ketika mereka melihat pedang raksasa itu. Pedang yang sangat besar. Jika dia terbang keluar, apakah pemanggil ini bisa menahannya? Mendengar seruan dari kerumunan di belakang mereka, Tuan dan Nyonya muda dari keluarga kelas 2 semua berbalik dengan kemarahan di wajah mereka. Persetan denganmu. Jika terbang ke sini, apakah Anda masih hidup untuk menonton? Master Hall tidak bisa menahan sakit kepala. Tampaknya keluarga Ouyang benar-benar habis-habisan. Mereka tidak peduli tentang apapun dan bahkan menggunakan gerakan ini. Dia melambaikan tangannya dengan tiba-tiba dan transparan. Lencana melindungi semua orang. Master Hall tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit marah di benaknya. Dia adalah seorang Hall Master, namun dia bekerja sebagai pengawal di sini. Tampaknya keluarga Ouyang membutuhkan pemukulan. Kutukan dan teriakan gembira datang dari waktu ke waktu. Itu sudah berisik. Beberapa orang merasakan ketakutan akan kematian, dan beberapa orang lebih bersemangat dari sebelumnya. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan keduanya. Orang di langit. Yun Feng menyipitkan matanya dan melihat tubuh pedang yang memancarkan aura menakjubkan. Kekuatan serangan dari teknik pertarungan ini seharusnya luar biasa. Sepertinya dia harus mencobanya. Waktu. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap saat dia menyimpan tongkatnya. Dua elemen sudah melompat keluar dari tangannya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengambil teknik bertarung ini.
Bahkan kemungkinan membela diri. Ramping. Karena dia tidak bisa membela diri, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menghilangkan teknik bertarung ini. Energi versus energi, ini adalah metode yang paling langsung dan paling sederhana. Pedang besar dan terang telah terbentuk di belakang Ouyang Hongyu. Momentumnya yang melesat ke langit menyebar ke seluruh venue. Beberapa keluarga kelas 1 juga gelisah. Hanya tuan dari keluarga Ouyang terus tersenyum dan menatap Yun Feng dengan mata jahat. Keluarga Ouyang pasti akan membalas dendam. Kali ini, mereka akan membiarkannya mati tanpa tempat pemakaman. Kurasa kita harus mundur. Zhong Yuling dan Xiao Xiang, yang telah menonton drama itu, berkata pada saat yang sama. Keduanya saling memandang, dan kemudian berlari ke satu arah di detik berikutnya. Ouyang Hongyu berdiri di udara dan menatap tangan Yun Feng yang tergenggam. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Yun Feng, jika kamu tidak melakukan yang terbaik kali ini, kamu hanya akan disambut dengan kematian. Saya pikir Sanshan akan sangat senang melihatmu turun menemaninya.